Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Nama Saputra dari kelas 11 TKR 3. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan produksi. Apa itu perencanaan produksi? Secara umum, perencanaan produksi adalah serangkaian aktivitas untuk merancang strategi produk, barang atau jasa. Tujuan perencanaan produksi mengimplementasikan rencana tersebut dengan baik, maka pembuatan produksi akan selesai tepat waktu. Selain itu akan menghindarkan terjadinya masalah proses produksi. Alur proses perencanaan produksi. 1. Yaitu routing adalah salah satu tahapan perencanaan produksi yang perlu Anda ketahui adalah routing. Secara umum, routing adalah menentukan jalur mana produksi tersebut diproses menjadi bahan jadi. 2. Scheduling yaitu tahapan perencanaan produksi selanjutnya adalah scheduling. Ini berfokus kepada kapan waktu produksi akan selesai. 3. Dispatching. Beberapa hal yang dalam bagian dispatching adalah memberikan bahan yang dibutuhkan untuk produksi, mengelola pencatatan dari proses awal hingga akhir. 4. Follow up. Dalam tahapan akhir ini ada yang Anda perlu mengetahui adalah kekeliruan dari pembuatan produksi atau adakah hambatan secara proses produksi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis perencanaan produksi. Ada 5 jenis yang termasuk dalam perencanaan produksi, yaitu metode pekerjaan. Metode ini melihat bagaimana pekerjaan tersebut akan dilakukan, apakah pekerjaan tersebut berbasis proyek atau berkelanjutan. 2. Metode batch. Ini adalah pekerjaan dengan jenis yang berkelompok. Contoh dari metode ini adalah Anda atau tim manajemen mampu memantau pekerjaan tersebut secara detail. Ketiga yaitu metode aliran. Yang keempat metode aliran. Jenis ini bergantung pada volume sehingga melibatkan quality control yang cukup detail. Jenis aliran ini paling cocok ketika memproduksi produk secara individual. Selanjutnya metode produksi massal. Ketika hendak melakukan perencanaan produksi dengan jenis ini, maka perlu disiapkan adalah algoritmus. Apakah mampu menyediakan dengan kebutuhan produksi massal? Jika mampu, juga melakukan ingin lebih cepat dan bisa optimalkan otomatisasi dalam sistem pernyataan sehingga mampu menghemat waktu dan biaya. Yang selanjutnya yaitu adalah pengertian proses produksi. Proses produksi adalah suatu cara atau metode menambah penggunaan suatu barang dan jasa menggunakan faktor produksi yang ada agar lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Tujuan proses produksi yaitu meningkatkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas. Jenis proses produksi. Berdasarkan wujud produksi kimiawi, proses produksi yang menitik beratkan pada adanya proses analisis atau sintesis serta senyawa kimia. Contoh pada perubahan obat-obatan, tambang dan tambang minyak. Selanjutnya yaitu perubahan bentuk. Proses produksi yang melaksanakan produksinya menitik beratkan pada perubahan masuknya input menjadi keluarnya output sehingga didapatkan penambahan manfaat atau faedah dari barang tersebut. Selanjutnya yaitu assembly. Proses produksi yang dalam pelaksanaan lebih mengumpulkan pada proses penggabungan dari komponen-komponen produk dalam perusahaan yang bersangkutan atau membeli komponen produk yang dibeli dari perusahaan lain. 4. Transportasi. Proses produksi yang merupakan jasa atau pelayanan untuk memindahkan tempat baik berupa barang atau manusia. 5. Penciptaan jasa administrasi. Suatu proses yang memberikan jasa administrasi kepada perusahaan lain atau lembaga yang membutuhkan.
Contoh, pengolahan bahan baku kayu menjadi sebuah furnitur, pabrik memproduksi tas kulit, pabrik memproduksi baju, restoran memproduksi makanan, dan lain-lain. Empat faktor yang termasuk dalam kegiatan produksi yaitu faktor sumber daya alam (SDA), faktor sumber daya manusia (SDM), dan faktor sumber daya modal, dan masih banyak lainnya. Untuk yang selanjutnya yaitu strategi produk. Strategi produk yaitu rencana terpadu yang melibatkan pengembangan produksi dan pemasaran produk untuk mencapai tujuan bisnis. Manfaat meningkatkan pangsa pasar, memenuhi kebutuhan pelanggan, dan mendukung pertumbuhan bisnis. Selanjutnya itu kriteria standar atau spesifikasi produk. Karakteristik atau persyaratan yang harus dipenuhi suatu produk agar memenuhi standar kualitas atau spesifikasi tertentu. Cara menentukan yaitu berdasarkan kebutuhan pelanggan, standar industri, atau peraturan pemerintah dengan mengidentifikasi primer relevan. Selanjutnya yaitu kegiatan produksi pengendalian mutu produk. Langkah-langkah untuk memastikan produk memenuhi standar kualitas selama proses produksi. Manfaat mencegah cacat, meningkatkan efisiensi, meningkatkan kualitas, mendukung kepercayaan pelanggan, dan reputasi barang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.